Kenapa Kementerian Agama terlalu cepat memutuskan Iya. untuk melakukan pembatalan keberangkatan jemaah haji kan gitu kan. Oke. Kalau seandainya Indonesia kenapa nggak meniru India, kembalikan dong 100% dana hajinya, Nah, eee, biaya pendaftarannya diambil yang 25 juta iya. gitu ya, kemudian pelunasannya diambil juga. Cek cek cek. Oke, Kemenak Podcast. Sahabat religi di mana saja berada, masih dalam program podcast Kemenak dan kita masih berbicara tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2020 dan masih bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini yakni Profesor Dr. Haji Oman Fatur Rahman M.Hum. Beliau adalah staf ahli Menteri Agama bidang manajemen, komunikasi dan informasi dan juga juru bicara Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan Prof. Oman, tadi kita bicara tentang ada negara-negara lain yang juga ikut memberikan pernyataan, statement ataupun keputusan buat jamaahnya untuk menunda keberangkatan atau membatalkan keberangkatan hajinya pada tahun ini. Ya, kita di awal sempat ada Singapura, lalu ada belakangan ada India. Walaupun nanti kita Prof mungkin bisa membedah dari segi konsep konten yang dalamnya tentang pelunasan dan segala macam. Baik, silakan. Iya, saya itu sering ditanya ya. Iya. Kenapa Kementerian Agama terlalu cepat memutuskan Iya. untuk melakukan pembatalan keberangkatan jemaah haji kan gitu kan. Nah, saya suka kembalikan pertanyaannya, apa betul kita itu terlalu cepat begitu? Karena sebetulnya ada negara lain yang lebih cepat memutuskan, yaitu Mesir. Oh, Mesir ya. Iya, jadi tanggal 23 Maret itu 2020 kita tuh membaca berita bahwa Kementerian Wakaf Mesir itu memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Gitu. Mengapa? Alasannya sama, kemanusiaan, keselamatan. Yang kedua, anggarannya APBN-nya itu mau digunakan untuk penanganan COVID. Oke. Bagi saya sebagai orang yang meneliti sejarah ya, khususnya Mesir, itu tidak heran dengan keputusan Mesir. Jadi keputusan Mesir yang cepat itu karena di benak bangsa Mesir itu ada memori kolektif ingatan bersama bahwa yang namanya wabah itu nggak ada yang sebentar. Yaitu pengalaman yang abad 14 tadi itu, Mesir itu paling terdampak. Mayat bergelimpangan sampai perempuan hamil keluar mau sambil ini Melahirkan, bayinya iya. gitu ya, sampai tidak tertangani, meninggal dengan bayinya, itu diceritakan betul di dalam manuskrip itu. Nah, jadi ingatan bersama bangsa Mesir tentang bahaya wabah itu, nah itu saya kira terus menerus diturunkan. Oke. Sehingga melekat gitu ya. Sehingga itu mempengaruhi kebijakan yang cepat gitu, bahwa ini bahaya, ini nggak mungkin sebentar. Mesir. Oke. Jadi Mesir itu ini negara Islam yang peradabannya itu tinggi kan gitu ya. Nah, kemudian selain Mesir tentu kan kita tahu ada ya kalau Singapura juga meskipun jemaahnya memang dikit ya, Singapura, kemudian India, beberapa negara lain ya mungkin masih ada yang wait and see gitu. Jadi sebetulnya keputusan kita selain dari alasan tadi yang sudah dikemukakan itu, memang yang paling pokok itu adalah bahwa keputusan ini sudah melalui kajian termasuk perbandingan ke negara-negara lain. Negara-negara gitu. lain. Iya. Nah, untuk di Indonesia sendiri sejak masa kemerdekaan ini sudah Di Indonesia itu kalau mau ditarik mundur sebetulnya haji di masa wabah itu kita bisa tarik ke abad 19 lah ya. Oke. Jadi kalau yang abad 14 mungkin kita belum punya memori yang tertulis setidaknya. Jadi abad 19 itu ketika ada kolera gitu ya, sampai ke awal abad 20 juga flu Spanyol, 1933 juga itu kolera. Nah, itu diceritakan dalam beberapa literatur itu bahwa ketika haji dilaksanakan pada masa kolera itu, sama itu menjadi kuburan massal. Oh. Ada 15.000 mayat bergelimpangan. Diceritakan oleh seorang dokter dari Prancis, dia menulis memoir, kebetulan dia tugas di Hijaz begitu. Nah, dia ceritakan, ya Allah, kira-kira begitu kalau kita bahasakan begitu ya. Sedang bertugas melihat mayat bergelimpangan karena tidak tertangani, saking kan jutaan orang itu ya. Nah, lalu betul masa kemerdekaan kita mencatat
bahwa tanggal 20 April tahun 1946 itu ada diawali oleh orasi di radio dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau ini kan pendiri Nahdlatul Ulama ya, salah satu ormas terbesar di Indonesia, ormas Islam terbesar di Indonesia. Beliau berorasi bahwa umat muslim tahun ini, maksudnya tahun 46 itu haram berangkat ke tanah suci. Haji sampai haram loh, dari yang wajib menjadi haram. Alasannya apa? Karena saat itu ada agresi Belanda kedua. Kalau seandainya negara pemerintah mengurusi keberangkatan jemaah haji itu, bisa jadi kemerdekaan yang sudah diraih itu akan hilang kembali. Ada kepentingan yang lebih mendesak. Itu loh alasannya ya. Itu luar biasa. Nah, maka tahun 47 kemudian Menteri Agama berikutnya Pak Kiai Fathur Rahman Kafrawi itu mengeluarkan maklumat nomor 4 tahun 47 yang isinya itu pembatalan keberangkatan haji karena alasan perang itu pada masa itu. Jadi bukan Menteri Agama Fakhrul Razi ini bukan yang pertama juga melakukan pembatalan. Gitu ya. Iya. Ini pentingnya mungkin buat sahabat religi dan juga jamaah, calon jamaah haji serta masyarakat tahu bagian dari proses dinamika sejarah perjalanan ibadah haji. Nah, kalau kita bicara tentang dampak yang terjadi, Prof. Ini kan pasti ada dampaknya ketika pemerintah mengeluarkan keputusan tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2020, baik itu antrian dan segala macam. Kira-kira bisa diceritakan, kira nanti seperti apa yang akan dilakukan? Dampaknya ya, banyak sih dampaknya memang ya. Tentu dampak secara psikologis, dampak secara manajemen haji, dampak ke kuota, dampak ke pengelolaan anggaran, memang banyak ya. Ini efek dominonya itu memang harus dipahami bersama. Tapi kami yakin bahwa jemaah haji itu kan umat muslim yang merasa kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Jadi sebagian itu saling menguatkan ke yang lain. Saya dalam beberapa kesempatan itu mendengar yang terdampak itu, jemaah haji yang terdampak malah menguatkan saudaranya sendiri. Ayo kita sabar, kita terima ini. Sekarang dalam setahun ini, yuk kita perkuat saja manasik hajinya, gitu kan? Saling menguatkan malah. Nah, memang yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama tentu saja bagaimana semaksimal mungkin untuk melindungi kepentingan jemaah. Jemaah haji itu yang paling utama ya, karena itu amanat undang-undang. Bagaimana supaya dari segi keberangkatannya dilindungi, dijamin. Bahwa yang tidak berangkat pada tahun ini itu otomatis menjadi jemaah haji tahun depan. Itu jaminannya. Kemudian dari segi keuangannya, pelunasan BP itu, biaya pelunasan BP itu aman dan dikelola secara khusus oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH ya. Dan nanti nilai manfaatnya juga akan dikembalikan secara khusus kepada jemaah. 1 bulan sebelum berangkat kloter pertama itu nilai manfaatnya akan diberikan kepada jemaah gitu kan. Tapi untuk yang berlaku tahun ini aja, Prof. Ya, yang gagal berangkat. Betul. Iya, jangan sampai ya. ada berefek. Yang nagih ya. Kan saya kan juga turun. Sebetulnya nilai manfaat dari dana haji itu semua jemaah haji ya itu sudah mendapatkan. Apa bentuknya? Subsidi. Jadi dari dana manfaat yang dikelola oleh BPKH, bukan oleh Kementerian Agama loh ya. Ini banyak sekali yang salah paham bahwa dana haji itu dikelola oleh Kementerian Agama. Keliru. Dana haji itu dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, itu dengan nilai manfaat dari pengelolaan itu semua jemaah haji itu mendapatkan nilai manfaat berupa pengurangan biaya haji yang seharusnya 60 juta menjadi 35 juta misalnya gitu ya. Nah, tetapi khusus untuk yang jemaah haji yang gagal berangkat tahun 2020 ini nilai manfaatnya akan ditambah. Yaitu nilai manfaat dari dana pelunasan yang disimpan itu. Tapi kalau misalnya gimana ya, saya mah ada perlu nih haji nih uangnya gitu ya. Untuk tahun ini karena terdampak mau diambil ya mangga. Silahkan gitu, bisa diambil juga itu. Total
yang pelunasan BP-nya ya. Iya, total diambil atau setengah dari pelunasannya aja ya? Pelunasan total tapi dalam pengertian pelunasannya. Pelunasan saja bukan ya. termasuk Porsinya. biaya daftarnya. Daftarnya, oke. Iya, oke. jangan dibandingkan negara India ya. Oh iya. Itu lain itu. India kan 100% dibalikin. Itu nanti kita jelaskan tersendiri. Oke. Kalau saya sudah ditanya kan belum ditanya. Iya. Ntar kita simpan Rob ya. Ya, jadi ini yang menarik. Artinya dampak-dampak ini juga supaya masyarakat dan juga sahabat religi juga tenang, Ya. Rob. Ya, ada ketenangan, kenyamanan ketika dananya yang sudah disetorkan ternyata aman, Betul. ya dikelola. Baik, untuk prosesnya sendiri ini tetap suasana ini kan akan agak khususnya untuk jamaah yang lansia. Ini kan berdampak juga, taruh umur sekarang 59, besok 60 dan semuanya. Nah, khusus mereka apakah nanti tahun depan akan jadi prioritas? Jadi dalam ketentuan undang-undangnya itu kan ketentuan haji itu soal pemberangkatan itu akan berdasarkan pada urutan kuota. Nah, asalkan sesuai dengan urutan kuotanya dan kuotanya masih terpenuhi berangkat. Nah, lalu bagaimana ketentuan soal usia? Ada ketentuan tersendiri. Ya. Bagi yang lansia itu kan ada afirmasi lah gitu ya. Afirmasi itu apa namanya? Ya semacam prioritas sebesar 1% untuk lansia. Nah, tetapi juga jangan lupa ada pertimbangan istitoah. Istitoah itu mampu, baik istitoah kesehatan khususnya, tentu kalau keuangan gitu ya. Jadi kalau tahun depan kalaupun masih usia 25 tapi kalau tidak sehat ya tentu tidak berangkat juga gitu ya. Nah, itu mengapa kesehatan itu menjadi penting sekali. Ada dalam jemaah haji itu kategori risti namanya. Risti itu risiko tinggi. Bisa jadi karena usia, tapi bisa juga karena penyakit bawaan yang membahayakan. Dikasih tanda tuh gitu kan, risti. Nah, data kami di Kementerian Agama sebetulnya yang risti itu justru banyak yang umur 40-55. Bukan yang sudah tua juga, tidak selalu maksudnya gitu ya. Karena kan ada yang penyakit jantung, ada apa gitu. Itu data di Kementerian Agama itu banyak juga yang usianya masih di bawah 60 tapi sudah kategori risti. Sementara yang 60 tahun malah jag-jag gitu. Jag-jag itu apa istilahnya? Sehat begitu lah ya. Malum saya orang Sunda gagah lah gitu ya. Gitu. Iya, bisa menggendong yang muda malah gitu ya. Nah, jadi begitu, ada pertimbangannya sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi juga nampaknya perlu diketahui juga oleh jamaah dan juga sahabat religi lainnya, Prof ya. Artinya begini, kalau kecenderungan ingin semua yang lansia, yang risti, katakanlah karena penundaan atau pembatalan keberangkatan 2020 ini ingin besok juga semua diberangkatkan, bahasanya kalau semuanya yang mau, lalu siapa yang akan istitoah tadi, yang bantuin bawa tas, yang bantuin nuntun, karena itu terjadi kalau semuanya tentunya risti dan lansia akan repot juga buat nanti dalam pelaksanaan proses ibadah haji. Nah, kaitan dengan uang yang disetor sekarang, Prof. Nah, tadi Prof sentil tentang bagaimana kondisi yang ada di India, di mana mereka punya proses komite hajinya melakukan pembatalan keberangkatan dan diserahkan kembali uangnya terhadap jamaahnya. Nah, kaitan konteks di Indonesia? Iya, sama sekali berbeda ya antara sistem pengelolaan haji di Indonesia dengan di India khususnya. Kalau di Indonesia itu kita regulasi tentang haji, undang-undang tentang haji itu disepakati bersama oleh pemerintah dan Dewan DPR, Komisi 8 khususnya. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu mengatur segala macamnya, BP-nya bagaimana, cicilannya bagaimana, termasuk ketiga pembatalan bagaimana. Nah, kemudian jemaah haji itu kan membayarkan dulu uang muka ya, uang setoran untuk mendapatkan porsi, kemudian ngantri. Nah, di India sistemnya berbeda. Untuk yang tahun 2020 misalnya jemaah haji yang mau berangkat itu mereka nyicil sejak bulan Oktober 2019. Jadi ada komite namanya, komite haji di India itu
itu sama sekali berbeda dengan kita, tidak berdasarkan undang-undang, regulasi yang amat Ketat segala macam ya. begitu ya, cicilannya sejak awal tidak. Jadi setiap tahun dibuka. Oke, siapa nih yang mau haji? Udah dibuka nih, Oktober 2019 dibuka, kemudian mereka langsung melunasi. Ketika gagal itu tentu saja dikembalikan 100%. Tapi sama sekali tidak ada jaminan tahun depannya akan berangkat. Jangan lupa itu. Kalau seandainya Indonesia kenapa nggak meniru India? Kembalikan dong 100% dana hajinya. Mangga kalau mau diambil mah. Biaya pendaftarannya diambil yang 25 juta gitu ya. Kemudian pelunasannya diambil juga. Tapi nanti kalau mau haji lagi ngantri lagi 10 tahun. Seperti awal lagi. Mau yang mana? Jadi kita itu al-haq bila nizam, saya gelabuhul batil ma'an nizam. Itu prinsipnya. Bahwa satu kebaikan itu kalau tidak dikelola dengan baik, itu nanti itu akan kalah oleh keburukan yang dikelola dengan baik. Nah, kita ini kebaikan yang dikelola dengan baik. Jadi ya harus paham ya masyarakat, khususnya sahabat religi yang jemaah haji, bahwa sistem di Indonesia itu memang berbeda dengan di India itu. India ya, insya Allah. Dan ini juga berkaitan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di Indonesia. Walaupun nanti dalam konteks kembali tentang bagaimana pengelolaan itu dan akan diberikan kepada jamaah nilai manfaatnya tadi. Saya lupa itu kalau di Indonesia pun kalau mau mengambil biaya pelunasan BP-nya kan boleh. Boleh silakan diambil. Tetapi yang biaya pelunasannya saja. Lalu tahun depan gimana? Masih berhak berangkat? Dijamin. Berhak berangkat karena porsinya tidak hilang, tapi berarti tahun depan harus melunasi lagi gitu. Harus melunasi lagi tidak hilang biaya nomor porsinya, tapi harus melunasi lagi. Nah, kalau yang tidak butuh-butuh banget uangnya sekarang, mendingan disimpan saja, tidak usah mikir lagi untuk mencari uang pelunasan tahun depan. Sekarang matangkan saja manasik hajinya. Sekarang kira-kira kekurangannya apa yang belum paham begitu. Nah, secara spiritual dimatangkan, yakinkan bahwa memang ini adalah semuanya ketentuan dari Allah. Nah, nanti tahun depan tinggal berangkat saja gitu. Iya, memang kalau kita kembali kepada merujuk apa yang ada ketika ini terjadi bukan dari kehendak kita, ini akan menarik. Artinya kita serahkan. Allah punya rencana, begitu ya. Betul. Dan kita mengambil hikmah dari semuanya. Kita akan lanjutkan lagi, Roman dan juga sahabat religi tetap bersama kami. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.